Kita akan mulai membahas goal pertama, goal ketujuh kita. Kita akan melihat dari desa berenergi bersih dan terbarukan. Pada indikator ini ada pada goals ini, goals desa berenergi bersih dan terbarukan ini ada 4 indikator yang berisi masing-masing laju pencapaian atau existing capaian desa yang kita ambil dari data skor. Yang pertama, keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi di atas 1.200 kWh per kapita. Nilainya adalah 96,38. Ketika kita melihat data existing dari data capaian skor, itu agak sedikit berbeda, tetapi tidak signifikan. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita mappingkan ke dalam tabel seperti ini, kemudian kita rankingkan semua yang nilainya positif atau 100 itu kita berikan ranking 1, dan yang terendah kita berikan ranking terakhir. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan dari indikator pertama ini? Saya memberikan masukan bahwa kegiatan yang mungkin dari indikator pertama goals ketujuh ini adalah bantuan pengadaan listrik pada masyarakat miskin. Karena diisi sudah terisi penuh, berarti sisanya yang tidak bisa mengkonsumsi ini adalah masyarakat miskin. Kemudian pembangunan atau rehab peningkatan jaringan listrik desa atau listrik yang secara mandiri. Dan yang ketiga, pembangunan pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga lainnya dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di desa. Nah, kegiatan ini bisa kita mappingkan di dalam aplikasi Siskudes pada bidang 2, yakni bidang pembangunan desa dengan subbidang energi dan sumber daya mineral dengan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif atau kegiatan lainnya yang dapat dimasukkan sesuai dengan kewenangan-kewenangan desa yang tertulis di dalam kode rekening 90 atau 99. Kemudian contoh kegiatan untuk indikator kedua lagi, yakni sosialisasi tentang lingkungan hidup. Nah, indikator kedua itu berbicara tentang keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%. Kemudian ada kegiatan yang dapat dilakukan, contohnya sosialisasi tentang penggunaan gas dan sampah kayu untuk memasak, sosialisasi listrik tenaga surya, kemudian pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan. Semua jenis-jenis kegiatan ini dapat kita masukkan ke bidang 2, bidang pembangunan desa dengan subbidang. Ini yang penting mengetahui subbidangnya, di mana mata belanja untuk setiap jenis kegiatan ini bisa langsung terkoneksi dengan aplikasi Siskudes, yakni subbidang kehutanan dan lingkungan hidup. Kegiatannya bisa yang pertama pengolahan hutan milik desa, yang kedua kegiatannya yakni pengelolaan lingkungan hidup milik desa. Dan kemudian yang berikutnya adalah kegiatan ketiga dan keempat, untuk pengguna bauran atau campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga. Kegiatannya yang mungkin untuk mencapai target indikator itu adalah sosialisasi listrik tenaga surya, kemudian pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan, kemudian untuk indikator keempat, keluarga pengguna minyak dan transportasi dan memasak lebih kecil dari 50% itu dapat melakukan kegiatan mencapai targetnya adalah sosialisasi tentang pemanfaatan energi terbarukan bagi desa, kemudian sosialisasi pemanfaatan metan dari kotoran ternak untuk memasak dan penerangan, kemudian pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan. Nah, ini sangat biasanya di desa itu banyak menghasilkan teknologi tepat guna yang dihasilkan dari sumber daya yang ada di desa. Kemudian ini kita mappingkan ke dalam belanja di sistem keuangan desanya pada bidang 2, masih bidang pembangunan desa dengan subbidang energi dan sumber daya mineral.
jenis atau nama kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi ataupun peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa atau kegiatan lainnya yang sesuai dan sudah dimasukkan ke dalam kode rekening 90 sampai 99.